Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afniar Jumadi dengan NIM 106190002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai 5 pandangan pada gigi molar 1, molar 2, dan molar 3 rahang bawah. Yang pertama di sini ada mengenai gigi molar pertama bawah, di mana merupakan gigi bawah ke-6 kiri dan kanan median line, di mana pada gigi molar pertama bawah ini memiliki 5 cups, diantaranya cups mesiobukal, cups distobukal, cups distolingual, dan cups mesiolingual. Dan pada molar 1 pertama atas ini memiliki 2 akar, dan juga pada orifnya ada 3, yaitu pada mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan juga pada distal yang ketiga di distal pada akar distal. Yang pertama di sini ada pandangan bukal, di mana pandangan bukal ini terlihat ada 5 cups dan juga ada 2 groove, diantaranya cups mesiobukal dan cups distobukal, yaitu pada mesiobukal developmental groove, dan diantara cups distobukal dan juga cups bukal distobukal developmental groove. Pada oriflame-nya ada 3, yaitu yang pertama mesiobukal pada akar mesial, yang kedua mesiolingual pada akar mesial, dan yang ketiga distal pada akar distal. Selanjutnya pada distal, cups lebih pendek daripada mesiobukal cups dan akarnya membelok ke arah distal, dan terlihat ada 2 akar. Selanjutnya pada pandangan lingual, di mana terdapat 2 cups, dan pada cups mesiolingual lebih besar dan pada cups distolingual antara kedua cups dipisahkan oleh lingual developmental groove, dan pada akar mengecil ke arah lingual. Selanjutnya pada pandangan mesial, di mana pada pandangan mesial pada molar 1 rahang bawah ini terlihat ada 2 cups, yaitu cups mesiobukal dan cups mesiolingual, dan terlihat hanya 1 akar karena dari sisi samping mesial yang lebar dan panjang daripada akar distal, dan pada mesial marginal regionnya lebih tinggi daripada distal marginal regionnya. Terdapat mesial developmental depression pada akar, dan pada cups mesiolingualnya tinggi dan sedikit meruncing. Dan pada bagian terlebar permukaan lingual ini yaitu terdapat pada pertengahan, dan pada bagian terlebar permukaan bukalnya dekat cervix itu kurang lebih 1 mm. Selanjutnya pada pandangan distal, di mana terlihat ada 5 cups yang dapat dilihat, dan juga pada cupsnya terletak lebih ke arah bukal, dan pada akar mesialnya terlihat sedikit. Selanjutnya ada pandangan lingual oklusal, di mana pada pandangan oklusal ini kita dapat melihat ada 5 cups dan juga fisur yang berbentuk seperti tambah yang mempunyai groove-nya, yaitu central groove, lingual groove, mesiobukal groove, dan distobukal groove, dan terdapat pit. Selanjutnya pada pandangan 5 pandangan pada gigi molar bawah kedua, di mana pada molar kedua bawah ini merupakan gigi bawah ke-7 kiri dan kanan median line yang mempunyai 4 cups, diantaranya cups mesiobukal, cups distobukal, cups distolingual, dan cups mesiolingual. Mempunyai 2 akar, yaitu mesial dan distal. Pada orif ketiga yaitu
Yang pertama ada mesiobukal pada akar mesial, yang kedua ada mesiolingual pada akar mesial, dan yang ketiga ada distal pada akar distal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pada pandangan yang pertama, yaitu pandangan bukal, di mana pada pandangan bukal ini terlihat ada 4 kaps yang dapat dilihat. Kaps lingual runcing dan sedikit tinggi, terdapat 2 akar, dan juga pada akarnya ini tidak terlalu menyebar atau membelok ke arah distal. Selanjutnya ada pandangan lingual, di mana pandangan lingual ini terlihat ada 2 kaps karena membelakangi, dan mesiolingual yaitu mesiolingual dan kaps distolingual, dan terdapat 2 akar. Selanjutnya pada pandangan mesial, di mana pada pandangan mesial molar 2 rahang bawah ini terlihat hanya 1 akar, dan akar mesialnya terlihat lebar, pada mesial marginal rigetnya lebih tinggi, dan dari distal marginal rigetnya terdapat mesial developmental depression pada akar, dan pada bagian terlebarnya yaitu permukaan lingual pada pertengahan, dan bagian terlebar permukaan bukal dekat cervix. Selanjutnya pada pandangan distal, di mana pada pandangan distal ini kita bisa melihat 4 kaps, dan akar mesialnya lebih terlihat sedikit. Selanjutnya ada pandangan oklusal pada molar kedua rahang bawah ini, di mana pada pandangan oklusal sisi mesialnya lebih besar dari sisi distal. Pada jarak mesiodistalnya hampir sama dengan jarak bukal lingual. Kita bisa melihat 4 kaps yang sama besar. Umumnya pada kaps mesial lebih besar daripada kaps distal, dan pada fisur pada molar 2 ini terlihat berbentuk tambah, dan juga bertemu pada pit berbentuk sudut 90 derajat. Dan yang terakhir, banyaknya groove tambahan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 5 pandangan pada gigi molar 3 rahang bawah, di mana gigi molar ketiga rahang bawah ini merupakan gigi bawah ke-8 kiri dan kanan median line, dan pada gigi ini bervariasi dalam bentuknya. Pada bentuk terlihat ada 4, bisa juga 5 atau lebih, dan juga akarnya berhimpit, sedikit pendek, dan membelah ke arah distal. Kadang-kadang mempunyai akar seperti akar molar 1 bawah. Pada fisur banyak fisur tambahan, tapi kadang seperti M1 dan M2 juga, yaitu seperti molar 1 dan juga molar 2. Dan pada ukurannya lebih kecil daripada molar 1 dan juga molar 2, tetapi kadang-kadang sebaliknya, bisa juga kadang molar 3 ini terlihat lebih besar daripada molar 1 dan juga molar 2. Dan selanjutnya letaknya bisa tumbuh vertikal, horizontal, dan juga bisa miring atau terbalik, dan juga dia bisa terbalik di dalam tulang rahang. Jadi pada molar ketiga ini tumbuhnya bisa vertikal, horizontal, dan juga miring di dalam tulang rahang. Dan selanjutnya kita masuk pada pandangan bukal, di mana pandangan bukal ini mahkotanya lebih besar, sedikit mengecil, akarnya kecil. Jadi pada mahkotanya lebih besar dan akarnya lebih kecil. Pada akar sering berhimpit, tapi kadang-kadang juga menyebar.
pada kapsnya pendek dan terlihat membulat. Selanjutnya pada pandangan lingual, akarnya membelok ke arah distal. Pada pandangan mesial, akarnya lebih bisa dibilang terlihat pendek. Pada pandangan distal ini mirip pandangan mesial, tetapi akar mesial terlihat sedikit dan membelok ke arah distal. Jadi lebih terlihat daripada pandangan mesial. Yang terakhir pada pandangan oklusal, di mana kita dapat melihat banyak fisur-fisur tambahan pada molar ketiga rahang bawah ini, sehingga kapsnya tidak jelas dan juga pada outline-nya lebih membulat daripada molar 1 dan juga molar 2. Mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai 5 pandangan pada gigi molar 1 bawah, molar 2 bawah, dan molar 3 bawah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.